Halo, perkenalkan nama saya Altayakni Aryansa Esanandandoen bersama teman saya Josnil Marambadejara dan Alvan Arnold Balu. Kami akan menjelaskan mengenai 3 algoritma yang bisa digunakan dalam data mining, yaitu ada algoritma SVGrow, algoritma support vector machine, dan algoritma Nearest Neighbor. Dan sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma SVGrow. Baik, kita masuk ke materinya. Algoritma FVGrow. FVGrow atau Fragment Pattern Grow adalah sebuah algoritma data mining untuk mencari fragment item set tanpa harus perlu menggenerate kandidat seperti a priori. Dan algoritma ini bekerja dengan membangun struktur data khusus yang disebut dengan FP3 atau Fragment Pattern Tree yang berfungsi untuk menyimpan data transaksi dalam bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur. Dengan menggunakan FP3, data yang memiliki kesamaan pola akan digabung dalam satu jalur, sehingga mampu mengurangi redundansi dan mempercepat proses pencarian pola. Setelah FP3 terbentuk, proses selanjutnya adalah untuk melakukan pencarian pola atau pattern mining. Dengan caranya itu mengekstrak kombinasi item yang sering muncul melalui pendekatan conditional pattern based dan conditional FP3. Nah, keunggulan utama FVGrow dibandingkan dengan a priori adalah efisiensinya. FVGrow tidak perlu menghasilkan kandidat item set secara berulang dan hanya memerlukan 2 kali pemindahan data, sehingga lebih cepat dan hemat memori, terutama ketika digunakan untuk pada dataset yang besar. Algoritma ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti analisis keranjang belanja, sistem rekomendasi produk, dan analisis perilaku pelanggan. Serta masih banyak lagi serta berbagai aplikasi lain yang memerlukan identifikasi pola tersembunyi dalam data. Secara keseluruhan, FVGrow menjadi salah satu algoritma yang sangat penting dalam data mining karena kemampuannya dalam menemukan pola secara efisien, akurat, dan scalable untuk kebutuhan analisis data modern. Ya, FVGrow memiliki 2 tahapan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun FP3. Nah, di sini kita akan mengubah data transaksi yang panjang menjadi struktur pohon yang ringkas tanpa harus kehilangan informasi penting. Yang berarti proses mengkompresi data transaksi ke dalam bentuk pohon yang efisiensi dengan tetap mempertahankan frekuensi kemunculan item dan hubungan antar item dalam setiap transaksi. Dengan cara ini, FP3 sangat mampu. Yang pertama itu mengurangi untuk ukuran data, mempercepat proses pencarian pola, menghindari pembuatan kandidat seperti algoritma a priori. Yang keduanya itu menambang pola dari FP3. Nah, setelah itu kita mengambil fragment item set langsung dari FP3 tanpa harus menghitung kombinasi satu persatu. Yang berarti proses menambang pola dilakukan dengan cara itu memanfaatkan struktur pohon yang sudah terbentuk, sehingga kita tidak perlu lagi menghasilkan dan mengecek semua kemungkinan kombinasi item set seperti algoritma a priori. Nah, pada metode tradisional seperti a priori, semua kombinasi item harus dibentuk terlebih dahulu. Lalu kita hitung satu persatu apakah semuanya memenuhi minimum support. Ini membuat proses menjadi lambat karena jumlah kombinasi bisa sangat besar. Dan pada FVGrow, proses pencarian pola dilakukan langsung dari FP3 menggunakan pendekatan pattern grow atau pengembangan pola, bukan brute force kombinasi. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma ini adalah sebagai berikut. Algoritma ini biasanya memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya sering digunakan dalam analisis data berskala besar. Salah satu keunggulan utamanya adalah tidak harus perlu menghasilkan kandidat kombinasi item set seperti algoritma a priori, sehingga mampu menghindari ledakan kombinasi yang biasanya memperlambat proses. Selain itu, FVGrow menggunakan struktur data berupa FP3 yang mampu mengkompresi data transaksi dengan cara mengubah pola yang sama, sehingga akan lebih efisien dalam menyimpan data dan pemrosesan. Algoritma ini juga hanya memerlukan sedikit pemindahan database, umumnya 2 kali saja, sehingga lebih hemat waktu karena
karakteristik tersebut, FVGROW sangat cocok digunakan dalam dataset besar dengan banyak kali berulang, seperti pada sistem rekomendasi atau analisis perilaku pengguna. Namun, di balik semua keunggulan tersebut, FVGROW juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu struktur tree yang bisa menjadi sangat besar dan kompleks apabila data yang kita gunakan memiliki banyak sekali item unik atau pola yang tidak berulang, sehingga itu bisa menurunkan efisiensi. Selain itu, konsep dalam FVGROW relatif lebih sulit dipahami karena melibatkan berbagai komponen seperti header table, node length, dan conditional FV3 yang membuatnya kurang ramah bagi pemula. Nah, dari sisi memori, FVGROW juga bisa mengkonsumsi sumber daya yang cukup besar ketika struktur tree tidak dapat dikompresi dengan baik. Oleh karena itu, meskipun FVGROW sangat kuat untuk data besar dan kompleks, penggunaannya tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik data yang dianalisis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Sebelumnya, saya langsung saja membuat dengan cara kerjanya dengan teks di samping. Saya membuat ini karena pada saat penjelaskan saya takutnya kurang jelas dan kurang dimengerti oleh teman-teman yang melihat video ini. Maka dari itu saya memutuskan untuk membuat juga dengan penjelasan di samping gambar ini. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Berdasarkan pada gambar kasus analisis dengan analisis pola mendengarkan lagu menggunakan algoritma FVGROW, proses dari data transaksi 5 pengguna yang masing-masing berisi kombinasi lagu A, B, C, D, dan E. Lagu pertama adalah perhitungan frekuensi kemunculan setiap item set. Dari total 5 transaksi diperoleh FV3A muncul 3 kali, B muncul 5 kali, dan C muncul 3 kali, D muncul sekali, dan E muncul 2 kali. Jika menggunakan minimum support sama dengan 2, maka item D dieliminasi karena tidak memenuhi syarat perhitungan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus. Sebelumnya mohon maaf, penjelasan ini saya taruh di samping karena ditakutkan pada saat menjelaskan teman-teman kurang bisa memahami materi yang penjelasan. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus. Sebelumnya saya menaruh penjelasan mengenai cara kerjanya di samping gambar agar pada saat teman-teman kurang mengerti apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa melihat cara kerjanya dari algoritma ini. Baik, langsung saja kita masuk. Berdasarkan kasus analisis pola dengar lagu menggunakan algoritma FVGROW, proses dimulai dengan cara yaitu dari data transaksi 5 pengguna yang masing-masing berisi kombinasi lagu A, B, C, dan E. Langkah pertama adalah kita menghitung frekuensi kemunculan setiap item dari total 5 transaksi. Diperoleh frekuensi A muncul 3 kali, B muncul 3 kali, C muncul 3 kali, dan D muncul 1 kali, dan E muncul 2 kali. Jika menggunakan minimum support sama dengan 2, maka item D dieliminasi karena tidak memenuhi syarat perhitungan. Support dapat dinyatakan sebagai rasio kemunculan terhadap total transaksi, misalnya support A 3 dibagi 5 sama dengan 0,6, support B 5 bagi 5 sama dengan 1, support C 3 bagi 5 sama dengan 0,6, dan support E 2 bagi 5 sama dengan 0,4. Setelah itu, item yang tersisa diurutkan berdasarkan frekuensi yang tertinggi, yaitu B lebih besar dari A lebih besar dari C lebih besar dari E. Nah, selanjutnya setiap transaksi disusun ulang mengikuti urutan tersebut dan dimasukkan ke dalam FV3. Misalnya T menjadi BA, T1 menjadi B dan A, T2 menjadi B dan C,
T3 menjadi B, A, C, dan E. T4 menjadi B, A, C, dan T5 menjadi B dan E. Dari proses ini terbentuk struktur pohon dengan node utama B yang memiliki count 5. Kemudian bercabang ke A, count 3, C, count 1 langsung dari B, dan E, count 1 langsung dari B. Cabang A selanjutnya memiliki turunan C, count 2, dan dari C terdapat E, count 1. Struktur ini menunjukkan kompresi data karena banyak transaksi berbagi jalur yang sama. Tahapan berikutnya adalah memproses mining untuk menemukan fragment item set dengan membangun conditional pattern base, dimulai dari item paling jarang yaitu E. Diperoleh jalur yang mengandung E yaitu B, A, C, dan B, sehingga yang memenuhi minimum support adalah B dan E dengan frekuensi 2. Untuk item C, jalur yang diperoleh adalah B dan BA dengan total frekuensi sehingga menghasilkan pola BC dengan support 3, AC dengan support 2, dan ABC dengan support 2. Untuk item AA, jalur yang sebagai root tidak perlu diproses lebih lanjut karena sudah menjadi basis utama. Dari seluruh proses tersebut diperoleh fragment item set akhir yaitu B5, A3, C3, E2, AB3, dan BC3, AC2, BE2, dan ABC2. Hasil ini menunjukkan bahwa lagu B adalah yang dominan dan sering muncul bersama lagu lain, terutama A dan C. Secara logis, ini dapat diinterpretasikan bahwa pengguna yang mendengarkan lagu pop dan indie cenderung juga mendengarkan lagu chill, sehingga pola ini bisa dimanfaatkan untuk sistem rekomendasi musik. Baik, sekian itu penjelasan dari saya, dan sekarang teman saya akan menjelaskan mengenai support vector machine yang akan dilanjutkan oleh teman saya Alvan Arnold Baluk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Alvan Arnold Baluk. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma support vector machine. Algoritma support vector machine atau SVM adalah metode machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan tujuan utama mencari batas atau decision boundary terbaik yang memisahkan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Batas ini disebut hyperlane, yaitu garis atau bidang pemisah yang dibentuk sedemikian rupa agar memiliki jarak maksimum terhadap titik data terdekat dari masing-masing kelas. Titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperlane disebut support vectors, dan merekalah yang berperan penting dalam menentukan posisi dan orientasi batas tersebut. Dengan memaksimalkan jarak atau margin antara hyperlane dan support vector, SVM mampu menghasilkan model yang lebih stabil dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data baru. Hal ini membuat SVM tidak hanya fokus pada akurasi terhadap data latih, tapi juga pada kemampuan model dalam menghindari overfitting. Selain itu, SVM juga dapat menangani data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan menggunakan teknik ke ruang dimensi lebih tinggi sehingga menjadi lebih mudah dipisahkan secara linear. Beberapa jenis kernel yang digunakan antara lain linear,
Polynomial dan Radial Basis Function atau RBF. Dalam penerapannya, SVM sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, klasifikasi teks, deteksi spam, hingga pengolahan citra karena kemampuannya dalam menangani data dengan dimensi tinggi dan menghasilkan model yang akurat serta efisien. Berikut adalah cara kerja support vector machine. Yang pertama, kita menyiapkan data. Data tersebut berisi fitur dan label kelas. Yang kedua, mengubah data menjadi titik. Itu setiap data direpresentasikan dalam ruang atau koordinat. Yang ketiga, mencari hyperlink untuk membuat garis atau pembatas untuk masa kelas dengan rumus Wx tambah B sama dengan 0. Yang keempat, memaksimalkan margin. Memilih garis dengan jarak terbesar ke titik terdekat. Yang kelima, menentukan support vector atau titik terdekat yang menentukan posisi garis. Yang keenam, menggunakan kernel untuk data yang tidak dipisah secara linear. Yang ketujuh, membentuk model dan prediksi. Atau data baru diklasifikasikan berdasarkan posisi terhadap garis. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari SVM. SVM memiliki sejumlah kelebihan yang membuatnya banyak digunakan dalam berbagai kasus klasifikasi dan regresi. Salah satu keunggulan utamanya adalah kemampuannya dalam menghasilkan model dengan akurasi tinggi, terutama pada data berdimensi tinggi seperti teks atau citra. Hal ini karena SVM berfokus pada pencarian margin terbesar, sehingga mampu melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru dan mengurangi resiko overfitting. Selain itu, penggunaan kernel trick memungkinkan SVM untuk mengenal data yang tidak dapat dipisahkan secara linear dengan memproyeksikan ke dimensi yang lebih tinggi tanpa perlu menghitungnya secara eksplisit. SVM juga relatif efisien secara konsep karena hanya bergantung pada beberapa titik penting, yaitu support vectors, bukan seluruh data. Namun, SVM juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kompleksitas komputasi yang cukup tinggi, terutama pada dataset yang besar, sehingga waktu pelatih bisa menjadi lama. Selain itu, pemilihan parameter seperti jenis kernel dan nilai parameter C sangat berpengaruh terhadap performa model, sehingga membutuhkan proses tuning yang tidak sederhana. SVM juga kurang efektif jika data memiliki banyak noise atau overlap antar kelas, karena dapat menyulitkan dan dalam menentukan batas pemisah yang optimal. Di samping itu, hasil model SVM cenderung sulit diinterpretasikan dibanding dengan algoritma lain seperti decision tree, sehingga kurang cocok jika harus proses model menjadi fokus utama. Berikut adalah contoh kasus dari cara kerja SVM. Algoritma support machine atau SVM pada gambar tersebut adalah contoh untuk klasifikasi email spam atau tidak spam. Proses dimulai dari menyiapkan data yang memiliki label, yaitu email spam dan tidak spam. Data tersebut kemudian direpresentasikan sebagai titik-titik dalam ruang fitur, di mana setiap titik menunjukkan satu dan berdasarkan karakteristik tertentu. Setelah itu, SVM mencari sebuah garis pemisah yang disebut hyperlink untuk membedakan dua kelas tersebut. Namun, SVM tidak hanya mencari garis pemisah biasa, melainkan memilih garis yang memiliki jarak paling besar terhadap titik terdekat dari masing-masing kelas, yang disebut sebagai margin. Semakin besar margin, semakin baik kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Selanjutnya, SVM menentukan support vectors, yaitu titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperlink dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan posisi garis pemisah tersebut. Titik-titik inilah yang menjadi acuan utama dalam pembentukan model. Setelah model terbentuk, SVM dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru dengan cara melihat posisi data tersebut terhadap hyperlink. Jika data berada di satu sisi, maka akan diklasifikasikan sebagai spam. Sedangkan jika berada di sisi lainnya, maka dikategorikan sebagai tidak spam. Dengan demikian, keseluruhan proses SVM fokus pada pencarian batas pemisah terbaik dengan margin terbesar agar dapat memisahkan data secara opsional. Contoh kasus tersebut dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Canary Snakeboard atau biasa disebut KNN. Nah, di sini untuk pengertian dari KNN sendiri adalah sebuah metode dalam mesin learning yang dipakai untuk klasifikasi dan juga regresi. Nah, untuk cara kerjanya ini sangat sederhana, yaitu kita membandingkan data baru dengan data yang sudah ada.
berdasarkan kedekatannya. Nah, untuk konsep dari KNN ini adalah datanya ini data yang mirip biasanya itu posisinya itu berdekatan. Jadi kalau ada data baru, kita tinggal melihat paling dekat ke data yang mana. Nah, lalu di situ kita menentukan hasilnya. Nah, untuk cara kerja dari KNN ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu kita menentukan nilai K-nya. Nah, misalnya 3 atau 5. Artinya kita mau lihat kita mau lihat 3 atau 5 ini adalah tetangga yang terdekat. Nah, terus yang kedua ini siapkan data yang sudah ada. Yang ketiga, kita menghitung jarak antara data baru dengan semua data. Jadi biasanya itu kita pakai jarak Euclidean. Terus yang keempat itu mengurutkan data yang paling dekat. Terus yang kelima, ambil K sebagai data terdekat. Terus yang terakhir itu menentukan hasil. Nah, kalau klasifikasi kita pakai voting yang paling banyak. Nah, kalau regresi kita pakai rata-rata. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kasus. Nah, pada contoh ini kita menggunakan algoritma KNN untuk menentukan kategori dari data baru, yaitu seorang dengan tinggi 165 cm dan berat 65 kg. Nah, untuk langkah pertamanya itu kita menentukan nilai K-nya. Misalnya itu K sama dengan 3. Nah, artinya kita akan melihat 3 data terdekat sebagai acuan. Nah, selanjutnya itu kita menghitung jarak antara data baru dengan data yang sudah ada. Nah, biasanya itu kita menggunakan jarak Euclidean. Nah, setelah semua jarak dihitung, kita mengurutkan dari yang paling kecil atau yang paling dekat. Nah, kemudian itu kita mengambil 3 data dengan jarak yang paling dekat sesuai dengan nilai K tadi. Nah, dari 3 tetangga terdekat itu kita melakukan voting untuk menentukan hasil. Nah, misalnya ini normal dan gemuk. Karena kategori normal muncul paling banyak, maka data baru dengan tinggi 165 cm dan berat 65 kg diklasifikasikan sebagai normal. Jadi bisa dilihat bahwa KNN ini menentukan hasil berdasarkan data yang paling dekat, tanpa perlu membuat model terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan KNN itu sendiri. Nah, untuk kelebihannya ini, KNN ini cukup mudah dipahami dan gampang digunakan. Selain itu, KNN ini juga tidak perlu proses training atau proses training yang rumit. Nah, karena semua data itu langsung digunakan pada saat proses prediksi. Dan juga KNN ini bisa digunakan untuk berbagai kasus, baik klasifikasi maupun regresi. Nah, untuk kekurangan dari KNN ini ada beberapa kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama itu adalah prosesnya jadi lambat kalau jumlah datanya banyak, karena harus menghitung jarak ke sebuah data. Nah, yang kedua itu KNN ini sensitif terhadap skala data, jadi biasanya perlu dilakukan normalisasi dulu. Terus yang ketiga, hasilnya ini tergantung pada nilai K yang kita pilih. Kalau salah pilih, berarti hasilnya kurang akurat berdasarkan data yang paling dekat. Nah, semakin dekat datanya, semakin besar pengaruhnya.
Itu saja yang bisa saya dapat saya jelaskan. Terima kasih.